Assalamualaikum teman-teman level 6 semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Ulfa. Kali ini pada pembelajaran BK di pertemuan kita yang ke-8, Ibu akan memberikan sebuah informasi ataupun layanan tentang perilaku bertanggung jawab. Nah, apa sih perilaku bertanggung jawab itu sendiri? Kita perhatikan sama-sama ya. Nah, tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan perwujudan kesadarannya akan kewajibannya. Nah, apa sajakah kewajiban kita atau kewajiban teman-teman sebagai siswa? Nah, simak berikutnya ya. Nah, ini dia Kak, jenis tanggung jawab yang harus kita lakukan. Mulai yang pertama ada tanggung jawab kepada Tuhan, kemudian ada tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, dan ada pula yang ketiga tanggung jawab terhadap keluarga, kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, ada 5 ya Kak, ingat-ingat ada 5 tanggung jawab yang perlu diperhatikan. Oke? Nah, apa ya isi dari tanggung jawab masing-masing itu sendiri? Kita simak selanjutnya. Sebelum kita lanjut, Bu mau memberikan list teman-teman. Apa saja sih yang menjadi tanggung jawab kita? Yang pertama, yang menjadi tanggung jawab adalah pertama kesadaran. Kesadaran akan kita untuk belajar, kesadaran untuk menambah ilmu, kesadaran untuk melakukan hal kebaikan, dan kesadaran dalam melakukan apapun secara baik, benar, dan tepat sasaran. Kemudian kewajiban. Nah, kewajibannya apa nih? Kewajiban dalam mengerjakan tugas, kewajiban dalam membantu orang tua, dan kewajiban melaksanakan pendekatan kepada Allah melalui ibadah, baik sholat, zikir pagi petang, ataupun baca Al-Quran. Nah, lalu selanjutnya yang menjadi kewajiban juga adalah komitmen. Komitmen itu adalah perjanjian terhadap diri sendiri. Aku harus berubah, aku harus menjadi perilaku yang lebih baik, aku harus menjadi kebanggaan bagi orang tuaku. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang tidak termasuk tanggung jawab kita? Yang pertama, lalai. Apakah lalai menjadi sebuah tanggung jawab? Ya, lalai itu adalah lewat ketika sudah Allahu Akbar, main HP dulu. Tidak seperti itu, tapi ketika Allahu Akbar azan berkumandang, kita silakan langsung ambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat. Kemudian tidak berpendirian. Nah, tidak berpendirian adalah bagian contoh dari orang yang tidak melakukan tanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah bertindak semaunya atau berperilaku sesukanya. Sedangkan kita dalam saat bertindak dan berperilaku itu diatur oleh apa? Ada aturannya, yaitu adalah norma-norma ataupun aturan yang ada di lingkungan sekitar, baik itu dari dalam rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan tempat kita berada. Nah, selanjutnya kita lihat tadi kita itu jenis tanggung jawab itu kan ada 5. Yang pertama itu tanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya apa ya? Yaitu beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, membaca zikir pagi dan petang, kemudian membaca Al-Quran, kemudian beristighfar, kemudian apalagi, dan melakukan amalan-amalan kebaikannya, misalkan berinfak ataupun berpuasa di bulan Ramadan. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Lalu selanjutnya nih, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, terhadap diri sendiri ini nih yang sebetulnya itu adalah sebuah kewajiban bagi teman-teman semuanya. Ya, contohnya apa Bu? Contohnya adalah mengerjakan tugas secara tepat waktu, mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwalnya. Lalu selanjutnya adalah kewajiban di keluarga. Yang pertama, kalau kewajiban keluarga itu adalah sebagai seorang anak, yakni menuruti apapun perkataan dari orang tua, membantu orang tua, kemudian tidak
tidak tidak membuat orang tua kita menangis atau bahkan sampai membentak orang tua, itu sama sekali tidak diperkenankan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak di rumah, di lingkungan keluarga. Lalu selanjutnya ada yang keempat nih, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama adalah gotong royong. Nah, ketika ada pembangunan masjid nih di rumah, di sekitar rumahmu, di dekat rumahmu, apakah kamu akan diam saja? Tidak kan? Pasti akan ikut membantu menggotong royong. Setidaknya kamu jika tidak bisa membantu dengan tenaga, bisa membantunya dengan memberikan makanan ataupun membuatkan minuman untuk kepada bapak-bapak yang sedang membangun masjid tersebut. Insya Allah pahalanya dapat yang berlimpah. Lalu yang terakhir, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya yang pertama apa? Mengikuti upacara bendera kalau di sekolah, hafal undang-undang. Kalau undang-undang belum hafal, setidaknya hafal Pancasila. Nah, Pancasila tidak hanya dihafalkan, tapi diterapkan juga di dalam hati. Mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Nah, begitu teman-teman. Itulah contoh tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri. Bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang memiliki tanggung jawab itu? Yang pertama adalah menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu yang kedua, siap memikul beban dan menanggung risiko. Seseorang yang sukses, orang-orang yang pintar, orang-orang yang jiwanya sangat hebat, sangat dahsyat, dia itu memakul risiko yang besar Kak di dalamnya. Risiko, beban, dan memikul ada amanah dalam bahunya. Seperti itu. Mampu memikul beban dan risiko tersebut, berani menerima karena dia yakin dengan apa yang dia miliki. Lalu kemudian yang ketiga adalah menepati janji. Nah, ciri orang yang bertanggung jawab adalah menepati janjinya. Kemudian yang terakhir, dapat merasakan kesulitan orang lain, atau dengan kata lain, mudah berempati. Setiap ada yang merasakan kesulitan, dengan secara respon secara langsung kita merasa berempati kepada dirinya dan otomatis kita akan membantunya. Nah, itu dia penjelasan dari Bu Guru tentang tanggung jawab. Dan selanjutnya, untuk menambahkan penjelasan lagi, teman-teman bisa melihat video dari link yang Bu Ulfa masukkan dalam PPT. Nah, kita simak sama-sama ya teman-teman.
Itulah penjelasan tentang pengertian tanggung jawab dan contoh pelaksanaannya dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, Selanjutnya adalah silakan teman-teman nulis, cantumkan di sini apa sih kegiatan tanggung jawab yang pernah teman-teman lakukan mulai dari hari Ahad. Ahadnya ini boleh di Ahad tanggal 1 lalu sampai tanggal 7 November nanti di hari Sabtu, atau boleh juga di hari Ahad bulan yang lalu, pekan yang sebelumnya di akhir bulan, yakni di tanggal 25 Oktober sampai 31 Oktober. Boleh di satu pekan itu atau boleh satu pekan ke depan hingga 7 November. Teman-teman silakan dicantumkan, misalkan contohnya seperti di sini nih, di hari Ahad. Tanggung jawab yang aku laksanakan yaitu adalah membantu Bunda mencuci pakaian kemudian menjemurnya. Boleh seperti itu. Lalu di hari Senin, aku mengerjakan tugas yang diberikan guru secara mandiri. Boleh. Lalu ketika di hari Selasa, aku membantu tetanggaku yang sedang membersihkan selokan depan rumah misalkan. Lalu di hari Rabunya, kewajiban tanggung jawab yang aku lakukan adalah membantu ibu lagi menyiapkan makanan. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, langsung dikerjakan di setiap hari Ahadnya sampai di hari Sabtunya. Nah, teman-teman boleh print lembar kerja ini, boleh di print out ataupun boleh ditulis ulang dengan ketentuan yang sama, dengan posisi tabel yang sama, mulai dari Sunday, Monday, atau dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hingga Sabtu. Nah, kemudian setelah di print out atau ditulis ulang, teman-teman bisa menempelkannya di dinding yang sering dilewati sama teman-teman. Nah, nantinya di dinding tersebut ditempel, itu memudahkan teman-teman untuk mengingat setiap harinya untuk mencatat apa saja sih tanggung jawab yang sudah dilakukan dalam satu hari. Oke, semoga teman-teman mengerti ya apa yang dimaksudkan tugas dari Bu Ulfa pada hari ini. Itu saja kakak tugasnya hari ini. Bu Ulfa tidak akan memberikan tambahan banyak lagi. Semoga teman-teman bisa semangat dalam mengikuti kegiatan PJJ hari ini dan PJJ berikutnya. Semangat teman-teman. Sekian dari Bu Ulfa, kurang lebihnya Bu Ulfa mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.